Hai, selamat datang di videoku. Perkenalkan, namaku Veneranda Anggreni dari kelas Agroteknologi B. Hari ini aku akan membahas tentang analogi dan morfologi batang tumbuhan. Selamat menyaksikan. Struktur dan fungsi batang. Batang merupakan bagian yang sangat penting bagi tanaman. Fungsinya mendukung bagian tumbuhan yang ada di atas tanah dan dengan percabangannya memperluas bidang asimilasi. Selain batang, kita mengetahui bagian-bagian tumbuhan yang lain seperti cabang, daun, bunga, dan buah. Dan di akhir video ini, kita akan mengenal berbagai jenis batang yang ditemukan di berbagai tanaman, memberi nama tanaman berdasarkan jenis batangnya, dan menjelaskan berbagai fungsi batang. Berbeda jenis tanaman memiliki bentuk batang yang berbeda. Berbagai jenis batang tersebut antara lain berkayu, semak, herba, menjalar, dan merambat. Yang pertama adalah berkayu, dengan ciri-ciri memiliki batang tunggal, tebal, keras, dan rimbun. Batang berkayu ini disebut pohon. Contohnya adalah pohon mangga dan pohon apel. Yang kedua adalah semak. Semak lebih kecil daripada pohon. Mereka memiliki banyak batang tipis, keras, dan berkayu. Contoh dari semak adalah bunga mawar dan bunga kembang sepatu. Yang ketiga adalah herba, memiliki batang yang lembut dan berwarna hijau. Ukurannya lebih kecil daripada semak-semak. Contoh dari herba adalah mint, bayam, dan rumput. Selanjutnya adalah tanaman menjalar dan merambat. Tanaman ini memiliki batang yang sangat lembek dan tipis. Tanaman menjalar tumbuh di sepanjang tanah dan tidak pernah naik jauh lebih tinggi. Contohnya adalah semangka dan labu. Tanaman merambat naik ke objek terdekat untuk menopangnya naik lebih tinggi dari tanah. Contohnya adalah tanaman sirih dan tanaman pare. Jadi dapat disimpulkan fungsi batang yaitu mendukung pertumbuhan tanaman sebagai tempat melekatnya cabang, daun, bunga, dan buah-buahan, membantu mengangkut air, mineral, dan makanan ke seluruh bagian tanaman, dan juga menyimpan cadangan makanan yang dibuat oleh tumbuhan. Selanjutnya, aku akan membahas tentang analogi batang tanaman. Yang pertama adalah batang dikotil. Terdiri atas jaringan yang terletak di bagian paling luar dari batang, yaitu jaringan epidermis, dan dapat melindungi jaringan di sebelah dalamnya dari kerusakan dan serangan hama. Ada jaringan hipodermis yang terletak di sebelah dalam dari jaringan epidermis, dan salah satu fungsinya adalah melindungi tumbuhan dari kehilangan air. Korteks terdiri atas kolenkim yang susunannya berdesakan rapat dan parenkim yang longgar dengan banyak ruang antar sel. Salah satu fungsi korteks adalah sebagai tempat pertukaran gas. Setelah korteks ada jaringan endodermis yang terdiri atas satu lapisan sel saja dan berfungsi sebagai pemisah antara korteks dan silinder pusat yang terdapat berkas pengangkut. Berkas pengangkut tersebut adalah floem dan xilem. Floem mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tanaman, sedangkan xilem mengangkut garam dan mineral dari akar ke seluruh bagian tanaman. Ada jaringan yang letaknya di bagian terdalam dari batang tumbuhan berpembuluh, yaitu empulur. Fungsinya melangsungkan pengangkutan makanan. Pada tumbuhan dikotil, jari-jari empulur tampak berupa garis-garis halus yang membentuk lingkaran tahun.
Dan yang terakhir adalah batang monokotil yang tersusun oleh berkas vaskuler atau berkas pengangkut yang terdiri atas floem dan xilem, jaringan dasar atau jaringan parenkim yang terletak hampir di semua bagian tumbuhan, dan salah satu fungsinya yaitu menyimpan cadangan makanan. Juga terdapat jaringan epidermis dan jaringan hipodermis. Terima kasih banyak. Jangan lupa like dan subscribe juga ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.